Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Adrian Nanda, BP 20101155110001. Kedua, Vika Wahyuni dengan BP 20101155110015. Yang ketiga, Russell Casanova, BP 20101155110030. Yang keempat, M. Arik Alfarizi, BP 20101155110042. Baiklah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas karakteristik dan lingkungan sektor publik. Untuk pembacaan pertama akan dibacakan oleh Vika Wahyuni, kedua Russell Casanova, ketiga M. Arik Alfarizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Wahyuni, BP 20101155110015. Saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perilaku akuntansi pada dominan publik. Dominan publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, dominan publik antara lain badan-badan pemerintah atau pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat memahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintah. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi 1. Faktor ekonomi, meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP atau GDP. Yang kedua, faktor politik, meliputi antara lain hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional dan kelembagaan. Yang ketiga, faktor kultural, meliputi antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan. Yang keempat, faktor demografi, meliputi antara lain pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Russell Casanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Russell Casanova, nomor BP 20/0030. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Konsep pengelolaan organisasi sektor publik. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, di mana
Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 3 elemen utama, yaitu 1. Ekonomi atau ekonomis, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah menjadi 2 elemen, yaitu 1. Keadilan atau equity, mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi. Pemerataan equality merupakan penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan secara merata. Manfaat implementasi value of money ini diantaranya yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Selanjutnya, perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Perbedaan yang pertama yaitu tujuan organisasi. Pada sektor publik menggunakan non-profit motif, sedangkan pada sektor swasta menggunakan profit motif. Yang perbedaan kedua yaitu sumber pendanaan. Pada sektor publik, sumber pendanaannya dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan lain-lainnya. Pada sektor swasta, pembiayaan internalnya terdiri atas modal sendiri laba ditahan, penjualan aktiva, dan pembiayaan eksternalnya terdiri dari utang bank, obligasi, penerbitan saham. Selanjutnya pada perbedaan ketiga yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sektor publik kepada masyarakat publik dan parlemen diantaranya DPR dan MPR. Pada sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Perbedaan yang keempat yaitu struktur organisasi. Pada sektor publik menggunakan birokratis kaku dan hierarkis. Sedangkan pada sektor swasta yaitu fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dan lain-lainnya. Perbedaan yang kelima yaitu karakteristik anggaran. Pada sektor publik, karakteristik anggarannya terbuka untuk umum, sedangkan sektor swasta tertutup untuk publik. Perbedaan yang keenam yaitu sistem akuntansinya. Pada sektor publik, cash accounting, pada sektor swasta, accrual accounting. Selain itu, persamaan sektor publik dan sektor swasta diantaranya yang pertama, kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Yang keempat, kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Selanjutnya, tujuan dari akuntansi sektor publik yaitu American Accountant Association 1970 dalam Glenn 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arik Al-Farizi, BP 20 10 11 55 11 0242. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu mengenai perkembangan akuntansi sektor publik. Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950 dan 1960-an, sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah sektor publik ini mulai dipakai pada tahun 1952. Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibanding dengan sektor swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri, dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarana pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik. Selanjutnya, yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan dua manfaat. Yang pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, mendorong pemerataan hasilnya. Yang kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Selanjutnya, baru pada tahun 1980-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki kinerja sektor publik. Perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik. Dengan adanya perubahan pada sektor publik ini, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Contohnya, pemerintah New Zealand yang dianggap paling maju dan sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991 yang kemudian diikuti oleh Jepang, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Meskipun di Italia sistem tersebut kurang efektif dan kurang sukses, tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efektivitas sektor publik. Kini muncul isu bahwa akuntansi sektor publik di negara berkembang mengalami kebangkrutan. Namun, hal tersebut dapat disangkal dengan negara-negara yang memiliki kepercayaan publik tinggi seperti Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan. Selanjutnya yaitu akuntansi sektor publik dan good governance. Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Karakteristik good governance ini menurut UNDP yaitu ada 9. Yang pertama, participation merupakan
keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Yang kedua, rule of law, merupakan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 3. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. 4. Sponsiveness merupakan lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders. Yang kelima, consensus orientation berada pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 6. Equity merupakan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 7. Efisiensi dan effectiveness adalah pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif. 8. Accountability merupakan tanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 9. Strategic vision merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun instruktur. Diperlukan juga reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, yaitu yang pertama, reformasi sistem penganggaran atau budgeting reform. Yang kedua, reformasi sistem akuntansi atau accounting reform. Yang ketiga, reformasi sistem pemeriksaan atau audit reform. Dan yang keempat, yaitu reformasi sistem manajemen daerah atau financial management reform. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi yang hanya dapat kami sampaikan tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, serta ada penambahan dari pihak lain. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.